di sini kita akan membahas tentang perbedaan dari atau cara vektor proyeksi skalar ortogonal dan proyeksi vektor ortogonal. Jadi bedanya proyeksi skalar sama proyeksi vektor. Kita akan bahas ini ya. Yang pertama, yang A dulu jawab. Oke, proyeksi skalar ortogonal A pada B dan B pada A. Jadi di nomor 1A ini ada dua pertanyaan ya. A pada B dan B pada A itu rumusnya beda. Rumusnya beda ya. Ya, kita akan kerjakan satu-satu. Nah, dari sini kita harus tahu dulu rumusnya ya. Yang bagian A. Proyeksi skalar ortogonal A pada B. Proyeksi skalar A pada B. Pada B itu dirumuskan dengan vektor A dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B gitu. Dari sini berarti kita harus cari dulu ya panjang A perkalian vektor A dan B dan panjang vektor B. Ya, kita kerjain dulu di sini ya. Vektor A dikalikan vektor B. Berarti kita kalikan nih komponen-komponen sini. Ini kan 3, ini 6 atau bisa kita tulis begini ya. Di sini ada ini kan 3, 1 sama min 2 ya. Untuk A-nya 3, 1, min 2. Dan untuk B-nya adalah koefisiennya 6, 2 sama 3. 6, 2, 3. Nah, kita kalikan. 3 kali 6, 18. Ditambah 1 kali 2, 2. Ditambah min 2 kali 3. Berarti min 6 ya. 18 tambah 2, 20, 20 kurang 6, 14. Oke. Kemudian kita cari panjang B. Panjang A dulu ya. Kita cari panjang A. Panjang A adalah akar dari komponennya. Ini kan 3 nih, si A-nya ini kan 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah ininya 1. Ini artinya 1 ya, kalau nggak ada angkanya berarti 1 pangkat 2 ditambah ininya minus 2, berarti minus 2 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 9 ditambah 1 pangkat 2 itu 1 ditambah 4. Jadi akar 14 ya. Simpan. Kemudian kita harus cari dulu panjang vektor B. Sama berarti akar dari 6 pangkat 2 ditambah, ini yang B ya, 6 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Tambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Jadi 36 ditambah 4 ditambah 9. Oke, berarti ini 36 tambah 4, 40 tambah 9, 49. Akar 49 adalah 7. Kita langsung tulis 7 ya. Nah, habis itu ya udah, nanti setelah itu kita masukin aja nih ke sini. Proyeksi skalar ortogonal A pada B. Ini ortogonal ya. Ortogonal A pada B. Itu adalah perkalian vektornya. Perkalian vektornya kita udah cari tadi 14 ya. Berarti 14 dibagi dengan panjang vektor B. Panjang vektor B adalah 7. Berarti 14 bagi 7 sama dengan 2. Selesai. Nah, ini kan nomor 1A ini ada dua pertanyaan. A pada B dan B pada A. Ini pertanyaan ke-1. Ini pertanyaan yang kedua. Berarti kalau misalnya proyeksi skalar ortogonal, ini dibalik ya. Berarti kalau B pada A. Nah, kalau dibalik kayak gini, berarti rumusnya beda lagi ya. Jadi rumusnya jadi gini. Vektor A dikali vektor B dibagi, kalau ini kan kalau pada B berarti dibagi sama panjang B. Tapi kalau pada A berarti dibaginya sama panjang A gitu. Terus kita masukin vektor A kali vektor B adalah 14 ya. Panjang vektor A adalah akar 14. Oke, kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan berarti dikalikan akar 14
akar 14. 14 kali akar 14 kan 14 akar 14 ya. Akar 14 dikali akar 14, akarnya hilang jadi 14. Ini coret ya, berarti akar 14 gitu. Lanjut, nomor A selesai. Lanjut ke nomor yang bagian B. Nah, bagian A sama bagian B ya. Oke, yang A itu kan proyeksi skalar. Sekarang yang ditanyakan adalah proyeksi vektor. Skalar itu biasanya dia bentuknya angka ya, angka. Nah ini bentuknya gini, angka. Tapi kalau misalnya proyeksi vektor nanti bentuknya dia ada komponennya gitu. Jadi I, J sama K gitu. Bedanya seperti itu. Terus proyeksi vektor ortogonal A pada B. Nah, ini juga rumusnya A pada B dan B pada A itu beda ya rumusnya ya. Oke, kita akan bahas. Ini rumusnya adalah vektor A dikalikan vektor B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratin. Oke, dikali dengan vektor B. Oke, rumus ini harus dihafal ya. Kalau nggak dihafal, kita nggak bisa ngerjain ini. Oke, kita ini udah tahu nih. Vektor A kali vektor B kan 14 ya, udah ada ya. Kita masukin 14 per panjang vektor B dikuadratin. Berarti ini kan vektor B kan 7. Berarti di sini 7 pangkat 2 ya. Karena dia harus dipangkatin 2. Dikalikan dengan vektor B. Nah, vektor B ini adalah komponennya ini kan ya, vektor B. Komponen ini kita masukin. Berarti 6, 2, dan 3. Berarti 6, 2, 3 gitu. Oke, kita proses. Jadi 14 per 49 ya. Nah, ini kita masukin 6, 2, sama 3. Nah, dari sini kita sederhanain bisa ya, disederhanain. Jadi ini 14 sama 49 dibagi 7, jadi 2 per 7. Nih, kita pindahin 6, 2 komponennya, 6, 2 sama 3. Nah, 2 per 7 dikali 6 ya, 2 per 7 dikali 6 berarti 2 per 7 kali 6, berarti 2 kali 6 kan 12 ya, berarti 12 per 7 ya. 12 per 7, kita langsung aja nih ya, langsung dijadiin apa, komponennya I ditambah. Nah sekarang 2 per 7 dikalikan 2, jadi 4 per 7 J ditambah. Nah 2 per 7 dikali 3, jadi 6 per 7K gitu. Oke, untuk yang 1B baru setengahnya ya. Lanjut ke A pada B dan B pada A. Nah ini rumusnya berbeda ya. Bagian keduanya adalah proyeksi vektor ortogonal B pada A. Nah, kalau misalnya B pada A, berarti yang paling banyak muncul ini yang paling belakang A-nya gitu. Jadi ini rumusnya jadi gini. Panjang perkalian vektor dibagi dengan A. Panjang A terus dikali lagi sama vektor A gitu. Jadi bisa bedain ini sama ini ya. Jadi dilihat dari belakangnya aja sih. Kalau misalnya pada B, berarti B-nya tuh lebih banyak. Nih B gitu. Terus kalau misalnya pada A, berarti A-nya banyak. Ini A gitu. Kemudian kita proses ya. Tadi perkalian vektor A kali B kan 14 ya. Berarti di sini 14 per, terus panjang vektor A akar 14 ya. Berarti akar 14. Kemudian dikuadratin. Nah, dikuadratin, ya kan? Terus dikalikan dengan vektor A. Tadi vektor A itu sendiri adalah ini ya. 3, ini 1 sama min 2. Nah, diginin aja 3
Biar gampang, 1 sama min 2. Tutup. Kita proses. Sama dengan 14. Oke, akar 14 dikuadratin, itu berarti jadi akarnya hilang ya. Jadi kalau akar 14 dikuadratin, akarnya hilang, jadi 14. Gitu. Nah, ini kita pindahin 3, 1, minus 2. 14 dibagi 14 kan 1 ya. Nah, 1 dikali 3, berarti 3 ya. Langsung 3i ditambah 1 kali 1, 1 ya. Berarti J ditambah 1 kali min 2, berarti min 2K. Ini maksudnya 1 ini dari sini ya. Ini saya ini 14 bagi 14 kan 1. Nah, 3, 1, minus 2. Nah, jadi 1 kali 3, 3i ditambah 1 kali 1, 1J, berarti J ya. Ditambah 1 kali min 2, min 2K. Ini bisa disederhanain menjadi 3i ditambah J plus ketemu min jadi minus 2K. Oke, selesai pembahasan sampai sini. Itu adalah perbedaan dari contoh pengerjaan soal proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Oke, jadi intinya itu beda ya, setiap ini beda, A pada B dan B pada A itu berbeda. Jadi harus dihafalin rumusnya. Terima kasih.